Ini satu kepastian yang Tuhan beri. Saudara Bapak Ibu, ini merupakan satu kepastian yang Tuhan beri. Ketika Tuhan mengampuni seseorang, kemudian Tuhan memberikan pesan, pergilah dan jangan pernah berbuat kesalahan lagi. Tidak terlalu penting seberapa sering engkau terjatuh, tetapi yang terpenting adalah seberapa sering engkau bangkit. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kembali lagi dalam program Tuhan Pendesainku. Kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema apakah masa lalu yang rusak akan menghancurkan masa depanmu. Saya mau sampaikan bahwa siapapun manusia di bumi ini tentunya memiliki masa lalu. Banyak orang berpikir bahwa seseorang yang sudah berhasil, seseorang yang kita sebut sudah sukses dalam hidupnya, mereka menganggap bahwa seseorang yang berhasil ini tidak memiliki masa lalu yang rusak. Siapapun di antara kita, siapapun manusianya, tentu pernah memiliki masa lalu yang rusak. Memiliki hal-hal yang buruk yang pernah dikerjakan di masa lalu. Seseorang yang disebut dirinya Kristen, sebelum kenal kepada Yesus, bahkan mereka setelah kenal kepada Yesus, tetapi pengenalannya belum mendalam, maka orang-orang tersebut tentunya memiliki masa lalu yang rusak. Apa yang dimaksud dengan masa lalu yang rusak? Saya mau sampaikan bahwa seseorang disebut memiliki masa lalu yang rusak adalah seseorang yang belum percaya kepada Yesus. Orang-orang yang disebut memiliki masa lalu yang jelek, memiliki masa lalu yang gelap, memiliki masa lalu yang rusak, itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka menjalani hidupnya dengan pola, dengan cara berpikir masing-masing tanpa berdasarkan firman. Mereka bisa bertindak tanpa kebenaran firman. Mereka boleh melakukan sesuatu tanpa iman. Dan orang-orang seperti ini yang tidak menempatkan dirinya kepada firman, ya, tidak menempatkan cara berpikirnya kepada firman, ini disebut orang-orang yang sedang hidup di dalam masa lalu, saudara Bapak Ibu. Dan pelajaran firman Tuhan kali ini kita akan melihat satu cerita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita memperhatikan bahwa di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-11, di sana bercerita tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ketika itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendatangi Yesus dan mereka hendaknya ingin menghakimi ini perempuan. Lalu secara singkat Yesus mengatakan kepada mereka, jika engkau tidak pernah melakukan kesalahan, engkau yang terlebih dahulu untuk melakukan hukuman ini kepada perempuan. Siapapun di antara kamu yang tidak pernah melakukan pelanggaran, silakan lempar ini perempuan sesuai dengan kitab Taurat. Yesus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Taurat, bahwa ternyata siapapun mereka tentu pernah melakukan pelanggaran yang serupa. Yesus memberikan pesan bahwa ternyata setiap orang memiliki pelanggaran dan pernah hidup di dalam pelanggaran. Seorang perempuan yang kedapatan berzina, siogianya menurut hukum Taurat, ini orang harus dilempari dengan batu, ini orang harus dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa memberikan satu kepastian kepada perempuan ini, saudara. Aku tidak menghukum engkau. Ini luar biasa. Keterbelakangan yang bobrok. Seorang perempuan yang kedapatan berzina, yang seharusnya menurut hukum Taurat, hukum Musa, ini orang harus dihukum mati, saudara. Ini perbuatan yang sangat terkutuk. Ini perbuatan yang sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Ini perbuatan yang sangat-sangat menantang hukum Taurat pada waktu itu, saudara. Siogianya dan seharusnya ini perempuan harus dilempari dengan batu, harus dihukum mati. Tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada ini perempuan. Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan dan mengatakan, aku sesekali tidak akan pernah menghukummu.
Aku tidak akan menghukummu. Ibu, aku tidak akan menghukummu. Hai perempuan, aku tidak menghukummu. Latar belakang yang sangat hancur. Siapapun saudara, Bapak Ibu yang memiliki latar belakang yang hancur, latar belakang yang rusak. Siapapun saudara, Bapak Ibu yang memiliki masa lalu yang buram, masa lalu yang gelap. Siapapun saudara hari ini, Yesus memberikan kepastian. Tuhan memberikan kepastian. Hai kamu, datanglah kepadaku. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus mengatakan, hai kamu yang berbeban berat dan berletih lesu, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus sungguh luar biasa. Yesus datang untuk menampung orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Yesus menampung, membuka lebar tangannya kepada orang-orang yang latar belakangnya sedang hancur. Yesus membuka diri kepada orang-orang yang memiliki masa lalu yang buruk. Secara kasat mata saudara, ini perempuan yang kedapatan berzina, dikucilkan, harus dihukum mati, tetapi berbeda dengan Yesus. Banyak orang melihat bahwa ketika kita melakukan satu pelanggaran di masa lalu, penilaian banyak orang ketika kita kedapatan, bahkan ketahuan kedok kita di masa lalu, mencerminkan satu masa lalu yang rusak. Banyak orang menjustifikasi, banyak orang menghakimi bahwa kita tidak akan pernah dipakai Tuhan. Itu merupakan konsep yang salah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan banyak orang yang terganggu dengan masa lalunya yang buruk sehingga dia tidak mau bangkit. Di dalam Amsal berkata bahwa tidak terlalu penting berapa kali engkau jatuh, tetapi yang sangat terpenting adalah berapa kali engkau bangkit dalam keterpurukanmu, saudara. Apapun yang pernah engkau kerjakan, apapun yang pernah engkau lakukan di masa lalu, sehingga itu merusak hidupmu di waktu itu. Hari ini ketika engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kelegaan, maka Tuhan memberikan masa depan yang cerah kepadamu. Itu pesan firman saudara, Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita yang terlepas dari masa lalu yang buruk. Tidak ada di antara kita yang terlepas dari masa lalu yang rusak. Tetapi Yesus memberikan jaminan bagi mereka yang mau diubah, bagi mereka yang mau diperbaiki, bagi mereka yang mau ditegur. Yuk mari datang kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan, berikan hidupmu didesain oleh Tuhan, menjadi satu desain, menjadi satu bangunan yang berkualitas. Tentunya engkau membukakan diri dan mempersilahkan untuk Yesus membentuk hidupmu. Amin. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini engkau terikat dengan pikiran-pikiran di masa lalu, kalau saja hari ini engkau berpikir bahwa masa lalumu tidak akan pernah diubah, masa lalumu akan merusak masa depanmu, itu merupakan konsep pemahaman yang salah, saudara. Jikalau hari ini engkau tidak bangkit, jikalau hari ini kau sedang tergeletak, jika engkau hari ini sedang terlena dengan kehidupan masa lalumu, Tuhan berfirman masih ada kesempatan. Yuk mari bangkit. Bangkit saudara. Tidak terlalu penting berapa sering saudara terjatuh. Yang terpenting adalah seberapa sering engkau bangkit. Amin. Seorang perempuan yang berzina, saudara, Bapak Ibu, seorang perempuan yang berzina, saudara, Bapak Ibu, justru Tuhan kasih kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan, dan di dalam kesempatan itu Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu kepastian yang Tuhan beri. Saudara, Bapak Ibu, ini merupakan satu kepastian yang Tuhan beri. Ketika Tuhan mengampuni seseorang, kemudian Tuhan memberikan pesan, pergilah dan jangan pernah berbuat kesalahan lagi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Luar biasa, saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus sudah menerima anugerah pengampunan daripada Tuhan, sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, saudara, Bapak Ibu sudah menerima benar-benar perubahan hidup. Mari hari ini saudara, tinggalkan kehidupan lamamu, tinggalkan masa lalumu, benar-benar berfokus kepada apa yang Tuhan firmankan.
Berfokus kepada apa yang ada di depan kita. Apapun kesalahanmu yang mungkin engkau menganggap bahwa itu benar-benar sudah menjadikanmu menjadi satu pribadi yang tidak bangkit, menjadi satu pribadi yang tidak mau terbangun, itu merupakan konsep yang salah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apapun dosa yang pernah engkau lakukan, apapun kesalahan yang pernah engkau kerjakan, sekalipun itu sepertinya dosa yang memalukan, sekalipun itu merupakan pelanggaran yang sangat memalukan, ingat, hari ini percaya kepada Tuhan dan minta ampun. Apapun dan seperti apapun kehidupanmu di masa lampau, hari ini tentukan sikapmu untuk datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Dengan apa yang pernah engkau kerjakan, minta ampun kepada Tuhan, sebab pengampunan hanya bersumber dari Tuhan. Ketika kau sudah sadar dengan kehidupanmu yang benar-benar salah di hadapan Tuhan, ketika engkau menyadari bahwa karaktermu sedang dibelenggu dengan dosa, sedang kebiasaan-kebiasaanmu diikat dengan dosa, Bapak Ibu Saudara, mari hari ini datang kepada Tuhan, minta pengampunan. Ini yang menjadi tugas Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bukan justru kita terikat dengan pikiran-pikiran di masa lampau. Keberadaan hari ini, kehidupanmu hari ini yang masih terganggu dengan masa lalu yang buruk, ingat, percaya kepada Yesus. Tuhan mampu mengubahmu, amin. Seperti apapun bentuk persoalanmu di masa lalu, seperti apapun tingkah lakumu di masa lalu, Tuhan mampu mengubahnya menjadi satu masa depan yang cerah. Berikan hidupmu untuk diubah, didesain oleh Tuhan, amin. Luar biasa saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata bahwa setiap orang yang meminta ampun maka Allah memberikan pengampunan dengan setia dan adil, saudara. Dosa yang diakui dan diakui dengan penuh penyesalan, maka Tuhan Allah memberikan pengampunan bagi mereka yang meminta ampun, saudara Bapak Ibu. Tidak ada dosa yang mengikat kita jika kita tetap berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dosa yang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, masa lampau yang buruk, masa lampau yang rusak, itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi satu masa depan yang cerah ketika Bapak Ibu Saudara meminta ampun dan Tuhan dengan setia dan adil memberikan pengampunan bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu dikasih Tuhan, masa lalu yang rusak apakah akan menghancurkan masa depan? Ya, itu akan menghancurkan ketika saudara tidak bertobat. Masa lalu yang buram, yang gelap, itu justru akan merusak masa depanmu. Bahkan orang-orang seperti ini tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi itu akan berubah menjadi satu masa depan yang cerah ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus mau diubah dan mau diampuni. Tidak ada kata-kata, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa diampuni ketika kita mau mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Engkau seorang muda hari ini menganggap bahwa masa lalumu sudah rusak, bahkan justru engkau tidak memiliki masa depan yang cerah. Itu merupakan konsep pemahaman yang salah. Hari ini putuskan untuk bertobat, untuk benar-benar mengubah sikapmu dan masuk dalam rencana Tuhan. Pastikan bahwa hidupmu benar-benar taat kepada firman Tuhan. Seorang perempuan yang berzina yang kedapatan ini, Tuhan memberikan kesempatan, pergilah dan kemudian jangan berbuat dosa lagi, saudara. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita benar-benar menjaga diri kita untuk tidak melakukan dosa yang serupa. Bahkan dosa-dosa yang lainnya, kita belajar untuk menguasai diri kita, benar-benar menjadi satu bangunan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi satu bangunan yang berkualitas, yang memiliki fondasi yang kuat. Fondasi kita adalah firman Tuhan. Di dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita boleh melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukannya dengan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seperti apapun buruknya masa lalumu, itu akan diubahkan Tuhan seketika saudara mau datang kepada Tuhan dan mau bertobat, maka engkau dipulihkan. Amin.
engkau akan dipulihkan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini yang akan memulihkan saudara. Tinggalkan masa lalumu yang rusak. Tetap berfokus kepada Tuhan. Tetap berfokus kepada firman. Maka firman akan mengubahkan hidupmu. Maka Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Masa lalu yang rusak akan diubah menjadi masa depan yang cerah. Yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Semoga firman ini menjamah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Yang berkenan kepada Tuhan. Tidak penting berapa sering engkau terjatuh. Tapi yang terpenting adalah seberapa sering engkau bangkit. Amin. Tidak terlalu penting seberapa sering engkau terjatuh, tetapi yang terpenting adalah seberapa sering engkau bangkit. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, semoga pembahasan kali ini menjadi pembahasan yang benar-benar mengubah cara berpikir kita, mengubah karakter kita menjadi satu karakter yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.